Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi nih pada video pembelajaran materi IPA. Kali ini kita akan bahas mengenai tekanan zat. Kita akan bahas mengenai tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Yang kita pahami terlebih dahulu adalah tekanan zat padat. Perhatikan gambar. Jika kamu akan berjalan di jalan yang berlumpur seperti gambar tersebut, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Ya, benar sekali. Kita akan menggunakan sepatu boot. Kenapa? Karena dengan menggunakan sepatu boot, kita tidak akan mudah terjebak di dalam lumpur. Karena pijakan dari sepatu boot lebih luas daripada pijakan permukaan sepatu hat tinggi. Karena luas permukaan pijakannya lebih besar, maka tekanan yang dihasilkan lebih kecil, sehingga kita tidak mudah terjebak di jalan berlumpur. Tekanan zat padat adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Dengan rumus, P sama dengan F per A. P itu tekanan dengan satuan PA atau Pascal, atau Newton per meter kuadrat, atau kilogram per meter sekon kuadrat. F itu gaya tekan dengan satuan Newton. A itu luas bidang tekan dengan satuan meter kuadrat. Semakin besar gaya, maka tekanannya semakin besar. Sedangkan semakin luas bidang tekan, maka tekanannya semakin kecil. Artinya, tekanan berbanding lurus dengan gaya tekan, sedangkan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Jadi, jika kita ingin mendapatkan tekanan yang besar, maka kita bisa memperbesar gaya atau memperkecil luas bidang tekan. Sedangkan jika kita ingin mendapatkan tekanan yang kecil, maka kita bisa memperkecil gaya atau memperbesar luas bidang tekan. Kita lihat contoh soal. Diketahui yang pertama panjangnya 100 cm, lebarnya 50 cm, tinggi 70 cm. Sebuah peti. Kemudian gaya tekannya F-nya 800 Newton. Jika peti tersebut di atas lantai, maka tekanan yang dihasilkan adalah, jadi yang ditanya itu tekanannya. Kita masukkan rumus P sama dengan F per A. Ya, karena A-nya belum ada di sini, maka kita cari dulu A. A itu luas bidang tekan. Luas pada balok itu panjang kali lebar. Jadi kita gunakan panjang kali lebar. Tingginya kita abaikan. Jadi A-nya 100 kali 50 cm sama dengan 50 sama dengan 5000 cm kuadrat. Kita rubah dia ke satuan meter kuadrat. Berarti 5000 dibagi 10.000 sama dengan 0,5 meter kuadrat. Jadi P sama dengan F per A itu F-nya 800, A-nya 0,5 meter kuadrat sama dengan 1600 Pascal. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah tekanan yang dihasilkan jika massa baloknya 10 kg? Oke, diketahui A-nya 5 cm kali 4 cm. Kenapa bukan panjang kali lebar? Jadi pada tekanan itu yang kita lihat luas bidang tekannya atau alasnya. Jadi karena dia posisi tegak, maka yang menjadi alasnya yang ini, 5 kali 4. Berarti 5 kali 4 kita rubah ke meter dulu. 0,05 kali 0,04. Hasilnya 0,002 meter kuadrat. Masanya M-nya 10 kg. Nah, kita masukkan rumus P sama dengan F per A. A-nya sudah ada, F-nya belum ada nih. Oke, F itu sudah pernah kita belajar, F itu sama dengan W, sama rumusnya sama dengan M dikali G. M itu massa, G itu percepatan gravitasi. Masanya 10 kg, percepatan gravitasinya 10. Dari mana? Gravitasi bumi itu 9,8 atau digenapkan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi udah ketetapan ya. Walaupun di soal tidak dituliskan gravitasi buminya, dia biasanya bernilai 10. Baik. Kita masukkan angkanya. F-nya 100, kemudian A-nya 0,02. Sama dengan 50.000 Pascal. Nah, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ada 4 gambar nih. Jika keempat balok di atas memiliki massa yang sama, maka balok berapakah yang memiliki tekanan yang paling besar dan paling kecil?
Oke, di sini ada panjang lebar tingginya. Nah, dari sebenarnya tanpa kita cari, dari gambar ini udah ketahuan ya, biasanya yang luasnya paling kecil itu tekanannya paling besar. Tapi kita cari terlebih dahulu biar kita membuktikannya. Yang pertama, A. Kenapa kita cari A-nya? Karena masanya sama. Masanya sama berarti F-nya gayanya sama. Jadi kita abaikan gayanya, kita cari yang A. Ingat tadi ya, P berbanding terbalik dengan A. Jadi kalau P-nya kecil, A-nya besar. Kita cari A-nya dulu. Yang A ini yang alasnya ya, 30 kali 8 cm. Ini nggak perlu diubah ke meter, karena kita hanya mencari mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Oke, yang kedua 25 kali 8. Yang ketiga 10 kali 5. Yang keempat 20 kali 8. Oke, nampak di sini ya. Tekanan yang paling besar berarti luasnya yang paling kecil berbanding terbalik. Luasnya paling kecil ini. Berarti yang nomor 3 ini tekanannya paling besar. Kemudian tekanan yang paling kecil mana? Tekanan yang paling kecil yang luas bidangnya paling besar. Ini. Yang nomor 1. Oke. Apa ya? Jadi kita tinggal cari A-nya saja karena masanya sama. Lanjut, contoh soal selanjutnya. Yang diketahui gaya tekan F. F-nya 700, kemudian tekanannya 50 Newton per meter kuadrat. P-nya. Apa yang ditanya? Berapakah luas penampang sebuah benda? A-nya berarti yang ditanya. Oke, kita masukkan rumus P sama dengan F per A. Kita masukkan angkanya. P-nya 50, F-nya 700, A-nya yang ditanya. Nah, ini kita kali silangkan. 50 kali A sama dengan 700 kali 1 ya. 700. Jadi A-nya sama dengan ini berpindah kemari menjadi 700 dibagi 50 sama dengan 14 meter kuadrat. Contoh soal selanjutnya. Yang diketahui sebuah kubus besi sisinya 10 cm sisinya. Kemudian diletakkan di atas meja yang luasnya 4 meter kuadrat. A meja. Luas meja. Kemudian berat kubusnya 60 N. W-nya 60 N. W sama dengan F ya, 60 N. Maka yang ditanyanya itu tekanan yang dihasilkan P-nya. P sama dengan F per A. A-nya ini belum diketahui. Ini kenapa ada di sini? Ini A meja, luas meja. Yang kita perlukan itu luas kubus besinya, bukan luas mejanya. Artinya luas bidang tekannya. Alas dari kubus besi, bukan dari meja. Jadi kita cari dari luas dari kubus besinya. Karena kubus itu luasnya sisi kali sisi, maka 10 kali 10 cm kuadrat. Kita buat dia ke meter kuadrat. 100 bagi 10.000 sama dengan 0,01 meter kuadrat. Kita masukkan angkanya. P-nya 60 F, F-nya 60, A-nya 0,01 sama dengan 6.000 Pascal atau 6.000 Newton per meter kuadrat. Penerapan tekanan zat pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, paku dibuat runcing ujungnya untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan paku untuk menancap ke kayu. Kemudian selanjutnya, mata kapak juga dibuat tajam ujungnya. Ini bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Selanjutnya, ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat lebih besar. Kenapa? Bertujuan untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok di atas medan berat berlumpur. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai tekanan zat padat. Nanti kita lanjutkan mengenai tekanan zat cair. Agar kamu lebih paham mengenai materi ini, coba kamu kerjakan tugas berikut ini.
Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.